Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tutor semuanya? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di dalam mata kuliah manajemen keuangan. Kali ini kita sudah masuk ke minggu kedua, berarti kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Kita di sini sudah step by step mulai untuk memahami, mempelajari tentang seperti apa sebuah kinerja manajemen keuangan, seperti apa seseorang memanage sebuah keuangan, bagaimana manajer keuangan mengambil kebijakan untuk menghasilkan suatu keputusan yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah perusahaan. Oke teman-teman, sebelum pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang konsep dari keuangan. Mudah-mudahan sahabat tutor semua sudah paham, sudah mengerti seperti apa konsep-konsep keuangan itu. Kita review sedikit bahwasanya kita di sini adalah berposisi sebagai manajer keuangan. Kita tidak stop lagi teman-teman. Ketika kita belajar tentang manajemen keuangan, posisi kita adalah manajer keuangan. Jadi mindset teman-teman bukan hanya seorang staf atau seorang tata keuangan, atau apalagi teman-teman berpikir mindsetnya adalah seorang yang menerima dan mengeluarkan uang, atau itu kasir ataupun itu purchasing. Tapi ini mata kuliah lebih daripada itu. Sahabat tutor harus paham bahwasanya mata kuliah manajemen keuangan adalah untuk menciptakan seorang atau pribadi itu memiliki sense untuk memanage sebuah keuangan di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan itu banyak sekali departemen atau banyak sekali kegiatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Maka dari itu, manajemen keuangan itu sangat penting untuk kita pelajari, sangat penting untuk teman-teman atau sahabat tutor semua yang ingin menjadi seorang manajer.
baik itu seorang manajer pemasaran, manajer produksi, apalagi menjadi manajer keuangan. Ini adalah mata kuliah untuk orang-orang yang mempunyai integritas, yang mempunyai semacam motivasi untuk menjadi seorang manajer. Baik itu di perusahaan manapun, teman-teman. Karena setiap perusahaan itu memiliki karakter yang berbeda di dalam bisnisnya. Jadi di sini kita mempelajari tentang keuangannya. Walaupun bisnisnya berbeda, mau itu hospitality, maupun itu usaha seperti perhotelan, rumah sakit, ataupun usaha pabrik, ataupun usaha perdagangan seperti supermarket, tetap akan memerlukan suatu bagaimana mengkontrol, menganalisa, atau memanage sebuah keuangan yang baik dan benar. Jadi teman-teman atau sahabat tutor semuanya, setelah kita memahami bagaimana kita mendapatkan uang, terus uang itu bagaimana kita kelola, lalu setelah dikelola bagaimana uang yang kita kelola tadi menghasilkan profit untuk perusahaan kita, lalu apalagi yang harus kita pelajari. Oke, di dalam mata kuliah dan sesi kedua ini, kita akan mendalami tentang manajemen keuangan di dalam memutuskan suatu keputusan investasi. Dasarnya apa? Untuk suatu keputusan investasi itu, maka dari itu, teman-teman semuanya atau sahabat tutor, semua yang dimanapun Anda berada, kalian wajib untuk menonton video ini. Oke? Membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semangat untuk masuk sesi kedua. Baik, sahabat tutor semuanya, kita di dalam sesi kedua ini kita memasuki bagaimana seorang manajer keuangan dapat memutuskan atau mengeluarkan suatu kebijakan, membuat suatu kebijakan strategis melalui laporan keuangan dan analisa keuangan. Jadi seorang manajer itu tidak akan bisa memutus, tidak akan bisa membuat suatu keputusan tanpa ada analisa, tanpa ada dasar dari keputusan yang diambil. Maka dari itu, manajer keuangan sangat wajib sekali tahu apa itu laporan keuangan dan bagaimana menganalisa laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud laporan keuangan, konsepnya apa. Laporan keuangan adalah laporan terakhir dalam satu kegiatan transaksi keuangan, di mana laporan keuangan merupakan output dari semua kegiatan akuntansi, kegiatan transaksi keuangan dari perusahaan, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai sarana informasi kepada stakeholder dan shareholder, kepada para investor dan komisaris, kepada direktur, untuk dasar pengambilan suatu keputusan atas kondisi-kondisi keuangan pada saat itu, atau kondisi-kondisi keuangan yang sedang dijalani. Maka dari itu, laporan keuangan di dalam perusahaan itu ada dua pokok yang sangat penting dipahami. Yang pertama adalah neraca, atau sekarang yang kita kenal dengan laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Namun, pada dasarnya laporan keuangan itu tidak hanya neraca dan laporan laba rugi, sahabat tutor semuanya. Ada yang namanya laporan arus kas, ada yang namanya laporan perubahan modal, dan ada yang paling penting adalah catatan laporan keuangan itu sendiri. Karena apa? Karena catatan laporan keuangan merupakan rangkuman dari 4 laporan yang dibuat oleh para akuntansi kita atau staf bagian keuangan kita. Namun, supaya kita memahami secara detail manajer keuangan
bisa memfokuskan kepada dua laporan ini saja. Pertama yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca ini sahabat tutor semua menunjukkan tentang posisi kekayaan kita, yaitu aktiva, kewajiban itu di posisi pasifa, dan modal atau ekuitas di sisi pasifa. Nah, di mana neraca ini berisikan tentang aset, hutang, dan modal. Di aset itu terbagi beberapa item, ada aset lancar, ada aset tetap, adapun aset tidak berwujud. Nah, itu semuanya akan ada di dalam laporan posisi keuangan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa saja kekayaan, sumber daya di perusahaan kita. Di situ juga kita bisa apakah sudah dipergunakan dengan baik sumber daya yang ada. Maka dari itu, untuk melihat aset kita agar seimbangkan dengan pasifa kita, di dalam pasifa itu ada namanya hutang. Apakah sudah bagus dalam kita pengelolaan hutang? Apakah hutang yang kita dapat itu sudah dapat nantinya jika jatuh tempo kita bisa membayar? Sudah mampukah kita untuk membayarnya? Di situ kita bisa melihat apakah posisi hutang melebihi dari aset ataupun sebaliknya, atau jika terjadi likuiditas, apakah bisa kita langsung membayar hutang kita? Di situ kita bisa lihat. Neraca ini menggambarkan berbagai aset, kekuatan, dan sumber daya dari perusahaan kita. Dan juga melihat bagaimana kinerja perusahaan kita baik atau tidak. Karena apa? Karena di dalam neraca juga ada yang namanya modal. Apakah modal itu bertambah atau semakin berkurang? Karena apa, teman-teman? Ingat ya, tujuan dari manajemen keuangan ini merupakan mensejahterakan pemilik perusahaan, mensejahterakan para investor. Bukan hanya untuk karyawan. Kalau para investor tidak sejahtera, jangan berharaplah kita para karyawan mengharapkan kenaikan gaji dan kesejahteraan. Karena tujuan utama mata kuliah manajemen keuangan adalah untuk mensejahterakan para investor. Ya, tentunya karena mereka memiliki modal dalam perusahaan kita. Maka dari itu, tentu mereka dulu yang harus kita sejahtera, baru kita. Oke, yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menunjukkan seberapa kuat, berapa baiknya performa perusahaan kita dalam sisi untuk penambahan modal itu sendiri. Apakah selama ini penjualan kita bagus? Apakah selama ini biaya kita efisien? Apakah semua yang kita kerjakan sudah efektif? Apakah hasil dari laporan laba rugi ini menambahkan modal para investor kita? Karena kenapa? Kalau laporan laba rugi ini kita jelek, tentunya nilai saham perusahaan kita juga akan turun. Mosi tidak percaya para investor kepada kita manajemen juga akan turun, sehingga ini akan menyulitkan kita untuk menemukan para investor-investor baru, untuk menentukan persetujuan-persetujuan untuk keputusan investasi, untuk membuat suatu keputusan yang strategis. Itu akan sulit jika laporan keuangan atau laporan laba rugi kita itu merugi atau menurun. Indikator dalam kinerja saham perusahaan. Ini yang saya bilang tadi. Tujuan utama dari keputusan keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan. Ingat ya teman-teman, itu saya bilang tadi, kita belajar manajemen keuangan untuk mensejahterakan pemilik perusahaan. Bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan besar, ataupun teman-teman yang bekerja di perusahaan yang kecil, ataupun yang punya usaha sendiri, tentunya kita sangat menginginkan yang namanya kemakmuran. Sebelum kemakmuran karyawan kita, tentunya kita dulu harus makmur. Dan seperti itu teman-teman, sahabat tutor semuanya. Sahabat tutor, di dalam mindset kita memanage keuangan adalah bagaimana kita dapat menambah modal, bagaimana kita dapat mensejahterakan pemilik perusahaan kita, dan bagaimana kita dapat membuat perusahaan kita semakin lama semakin maju. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu akan lebih
tinggi lagi bebannya, keputusan yang mereka ambil, analisa yang harus mereka buat. Karena apa? Mereka tidak hanya memakmurkan kesejahteraan karyawan, tetapi nilai-nilai saham perusahaan itu juga wajib mereka lihat. Karena apa? Karena di dalam perusahaan yang sudah listing atau yang sudah masuk dalam bursa efek itu wajib melaporkan setiap tahunnya, setiap periodenya laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu akan menentukan seperti apa harga saham mereka. Ya tentunya laba rugi juga tidak menutupi, walaupun laba rugi itu adalah economic value added, itu secara internal. Namun tanpa perusahaan itu tidak laba, maka akan sulit juga perusahaan itu dianggap bagus performanya. Tetapi tidak semua bahwasanya perusahaan yang tidak memiliki laba besar itu akan sahamnya tinggi, tidak juga. Atau labanya tidak sebesar yang perusahaan yang sama itu yang besar labanya, ataupun labanya standar, bukan berarti juga sahamnya rendah, ya tidak juga. Karena di dalam menilai suatu harga saham sebuah perusahaan itu tidak hanya dilihat dari profit saja, tetapi dari keseluruhan laporan keuangan, baik itu dari neraca, dari aset, bagaimana pengelolaan hutangnya, bagaimana dia mengelola biaya-biaya produksinya, itu banyak yang harus dianalisis sehingga bisa menaikkan market value added-nya, sehingga nilai harga saham di pasaran itu akan tinggi. Maka dari itu para analis itu mengembangkan dua indikator. Pertama yaitu indikator market value added atau MVA dan economic value added. Apa sih bedanya? Nah, ini saya bilang tadi, kalau market value added itu lebih cenderung kepada nilai pasar saham. Nilai pasar saham itu dilihat berapa harga saham sekarang. Karena apa? Karena nilai saham itu selalu berubah setiap saatnya. Ada waktu-waktunya itu akan berubah. Karena nilai saham ketika dia beli sama nilai saham ketika dia jual itu akan berbeda. Sehingga para pemilik pemegang saham pun ada yang sifatnya itu trading week atau trading month. Dia sifatnya berdagang. Dia tidak memerlukan yang namanya pembagian hasil dari laba. Dia tak perlu. Tapi dia memerlukan yang namanya earning atau gain, selisih dari harga sahamnya. Sehingga yang dia melihat dari berapa sih nilai harga saham pasar sekarang ini. Apakah itu naik ketika dia beli ataukah turun. Nah, itu dia tidak dapat selalu dia melihat dari sisi laba. Nah, sementara di EVA atau Economic Value Added itu menunjukkan pada nilai tambah perusahaan dari segi laba atau laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan yang dalam catatan itu laporan laba ruginya. Apakah net atau NOPAT, net operating profit after tax, laba bersih setelah pajaknya itu lebih bagus dari menghasilkan laba yang bagus dari tahun sebelumnya, atau semakin turun. Jadi di sini teman-teman, apa sih beda mendasar dalam MVA dan EVA ini? MVA itu cenderung semua laporan keuangan, semua item, baik itu aset, baik itu hutang maupun modal, biaya, itu mereka melihat, menganalisanya. Sementara di EVA atau Economic Value Added itu cenderung kepada laporan laba rugi saja, teman-teman. Jadi di mana MVA itu dia bisa dilakukan setiap bulan, setiap waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Jadi market value added ini kita bisa saja sekarang saham kita lagi kita beli ketika itu lagi murah, 3 tahun depan, tapi di bawah satu bulan ke depan ataupun 3 bulan ke depan kita jual, ketika harga saham kita bagus, kita bisa jual. Ini adalah para pemiliknya atau pemilik perusahaan itu adalah pemilik sementara. Jadi mereka tidak permanen di situ. Sementara kalau pemilik itu pemilik tetap, dia adalah pemilik tunggal atau dia adalah sebagai pemilik mayoritas dari satu perusahaan, mereka biasa cenderung pada economic value added. Apa sih? Karena pemilik saham yang mengadopsi tentang economic value added, yang diharapkan adalah dividen, pembagian dari hasil
suatu usaha. Dividen, apa yang dividen dapatkan? Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang mana pemilik perusahaan itu adalah 1 atau 2 orang atau 3 orang, itu tidak ramai. Tapi kalau ketika perusahaan itu banyak sekali orang yang memilikinya, bisa sampai 5%, 10%, itu mereka tidak menginginkan dividen, karena dividen itu dibagi ketika akhir tahun. Siapa yang bisa menunggu sampai akhir tahun kalau mereka pemilik perusahaan itu sistemnya adalah sistem dari harga pasar saham. Mereka akan jual trading, mereka jual beli saham aja, beli 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nunggu baru mereka jual. Sedangkan pemilik mayoritas mereka tidak akan segampang itu menjual saham mereka, karena mereka adalah pemilik mayoritas. Biasanya mereka tuh pemilik itu memiliki saham lebih dari 50%, bisa 55 atau 60%. Mereka tidak akan mau menjual sahamnya itu saja. Tapi kalau yang memiliki 5 atau 10% mungkin ya, itu mereka biasanya akan trading. Mereka akan selalu menjual dan mencari selisih harga saham mereka atau gain. Berikutnya adalah bagaimana kita seorang manajer keuangan itu menganalisa. Nah, di dalam teknik menganalisa laporan keuangan atau teknik kita menganalisa keuangan itu ada namanya analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini adalah kita menganalisis berapa besar kemampuan perusahaan atau keuangan perusahaan untuk mengelola sumber dayanya. Banyak sekali jenisnya teman-teman. Rasio ini bisa kita lihat berdasarkan dari laporan keuangan, financial statement, atau laporan laba rugi. Bisa juga dari laporan perubahan modal teman-teman. Bisa juga dari laporan arus kas kalau memang ingin lebih mendetail. Bisa saja. Analisis rasio keuangan cenderungnya biasanya lebih kepada laporan statement atau neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan tidak hanya berguna untuk internal saja teman-teman, tapi juga untuk eksternal perusahaan seperti calon investor yang ingin menanamkan modalnya ke kita, ataupun juga bisa juga perpajakan, karena perpajakan juga terkadang mereka melakukan analisis rasio keuangan. Kenapa itu mereka lakukan? Untuk bisa menghasilkan satu kebijakan tentang tarif pajak. Jadi mereka bisa mengetahui kira-kira dengan industri sekarang ini apa yang lagi booming ataupun yang nggak lagi booming. Karena kan yang namanya usaha itu kan setiap bidang kan berbeda-beda. Sekarang di masa pandemik ini, usaha-usaha seperti yang sifatnya retail, harus bertemu bertatap muka, usaha-usaha yang hiburan, itu kan semua sudah tutup. Yang sekarang lagi tinggi adalah usaha-usaha teknologi, usaha-usaha online, sehingga kebijakan perpajakan juga akan semakin berubah. Mereka juga akan melihat apakah rasionya bagus atau tidak, atau ini hanya sifatnya sementara. Namun untuk kita menganalisis laporan keuangan itu, kita memerlukan yang namanya rasio-rasio keuangan agar perusahaan kita itu dilirik, diminati oleh para investor, baik itu investor dari luar maupun investor kita dari dalam. Kenapa dari dalam juga memerlukan ya, supaya uang mereka atau dividen yang jadi hak mereka nggak mereka tarik, sehingga mereka menambah modal mereka, menambah yang tadinya laba untuk mereka masukkan kembali uangnya ke perusahaan. Ini adalah tantangan bagi seorang manajer membuat atau membuat para investor percaya kepada perusahaan kita. Jadi diperlukan yang namanya informasi-informasi yang penting. Kita harus dapat memberikan suatu penjelasan tentang apa saja kekuatan dan kelemahan perusahaan kita, sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan dan untuk kepentingan dan masa depan perusahaan dan para pemilik perusahaan kita. Ya, kita tahu tujuan utamanya ya tetap yaitu kemakmuran, kesejahteraan para pemegang saham, para investor. Sementara bagi investor ya pertimbangan itu ya untuk mereka supaya percaya kepada perusahaan kita, ya apakah perusahaan itu memberikan efek yang baik atau mereka, ya itu tujuan utamanya. Manajer itu dia memaparkan tentang kekuatan dan kelemahan sehingga menghasilkan suatu kepentingan yang
baik untuk perusahaan, di investor dia mengharapkan ya tentunya kesejahteraan tadi. Apakah ada dividennya, apakah nanti harga saham itu bagus untuk mereka jual. Ya seperti itulah kurang lebih mereka akan mulai dari market value exit-nya dan economic value exit-nya. Jadi jenis rasio keuangan. Nah, jadi jenis rasio keuangan itu ada beberapa macam. Itu sekitar 4 macam. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi semua kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek. Maksudnya apa? Jadi rasio ini, likuiditas ini adalah bagaimana perusahaan itu bisa membayar hutang-hutang yang jangka pendek. Hutang-hutang yang kurang dari 1 tahun. Pertama, yang kita analisis adalah aktiva. Aktiva ini tentunya adanya di laporan keuangan atau laporan posisi keuangan di dalam neraca. Di mana di current ratio itu membandingkan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Semakin tinggi aktiva lancar itu atau rasionya di atas 1, itu maka semakin baik. Jadi berarti aktiva-nya dapat mengcover hutangnya. Utangnya itu lancar ini adalah utang-utang jangka pendek ya, sahabat tutor semuanya, utang-utang yang di bawah 1 tahun. Kemudian rasio quick ratio. Quick ratio ini lebih ibarat kata tadinya kita pakai potongnya besar-besar, sekarang kita potongnya kecil-kecil, lebih halus lagi, lebih kecil lagi. Yaitu bagaimana kita membandingkan aktiva lancar yang sudah kita kurangi persediaan. Kalau kita kurangi persediaan, baru kita bagi utang lancar. Kalau ini juga masih posisinya positif, maka perusahaan itu sangat sehat sekali teman-teman. Jadi persediaan ini adalah suatu aset yang belum kita dapat olah gitu loh, masih berupa bahan mentah misalnya, atau masih belum bisa kita jadikan jika dijual belum bisa laku karena masih ada suatu proses yang harus kita lakukan. Jadi ini akan lebih kuat lagi tentang rasio likuiditas kita, bahwasanya perusahaan ini sangat sehat sekali. Tapi ada lebih kecil lagi teman-teman atau sahabat tutor semua, yaitu cash ratio. Cash ratio ini yang kita bandingkan tidak aktiva lagi, tetapi sudah fokus pada kas dan setara dengan kas seperti bank misalnya, atau sudah berharga yang bisa kita jual kapanpun, langsung kita jual. Jika ini juga lebih besar dari hutang lancar kita, atau ini rasionya semakin bagus di atas 1, maka perusahaan ini sangat sehat sekali dan para investor pasti akan menanam saham kita. Karena apa? Karena uangnya banyak sekali sahabat tutor. Uang cashnya itu sudah mampu mengcover semua utangnya. Bahkan ini sudah dikatakan perusahaan ini tidak memiliki utang. Iya. Jadi ini adalah salah satu rasio keuangan dari sisi rasio likuiditas yang menggambarkan seperti apa kemampuan perusahaan dalam membayar melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Berikutnya adalah solvabilitas atau leverage, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar melunasi hutang-hutang jangka panjang, hutang-hutang yang lebih dari 1 tahun. Jadi untuk mengukur itu, ini kita balik tadi yang tadinya kita aktiva yang rasio likuiditas itu aktiva, total aktiva dibagi utang lancar, ini kita balik. Jadi di sini kita balik total hutang dibagi total aktiva. Semakin kecil maka semakin bagus, tapi jika semakin besar maka ini akan membuat kita kurang baik dalam laporan keuangan kita. Kemudian bagaimana total hutang kita? Apakah perbandingannya di dalam total debt equity ratio, di mana rasio antara hutang perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan hutangnya. Artinya semakin kecil rasio ini semakin baik. Jadi kalau misal hutang kita lebih kecil pada modal kita, maka akan lebih baik. Begitu juga dengan total hutang. Semakin kecil total hutang kita, maka itu akan lebih baik. Selanjutnya itu term interest earned, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga hutang secara umum. Jika rasio di bawah 1,5, maka itu tidak aman. Artinya semakin besar nilai rasio ini akan semakin bagus. Jadi laba sebelum pajak
Dan pajaknya dan bunga jika itu lebih besar daripada beban bunga maka itu akan lebih baik. Term interest ini adalah biasanya untuk kita utang-utang yang di perbankan, di mana ada utang-utang perbankan itu berhubung sekali dengan bunga, sahabat tutor, biasanya lebih dari 1 tahun. Jika laba kita itu lebih besar dibandingkan beban bunga yang harus kita bayar, maka itu akan baik untuk perusahaan kita. Kemudian ada fixed charge coverage, itu rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar beban tetap atau beban tetap total yang dimiliki perusahaan, termasuk biaya sewanya. Jadi di sini ada earning with teks, di mana apakah kemampuan perusahaan di dalam membayar jangka utang-utang jangka panjangnya, sewa-sewanya ini labanya lebih bagus, maka akan lebih baik pula lah laporan keuangan kita atau kemampuan perusahaan kita di dalam membayar bunga maupun biaya sewa. Ini adalah tambahan dari laba plus biaya sewa. Jadi seperti utang-utang sewa ini kan kita bisa saja sewa atau beli bangunan yang kredit misalnya kan, itu kita bisa dianggap sewa memiliki, ataupun kita sewa untuk jangka panjang lebih dari setahun, 2 tahun, 5 tahun, itu kita harus bisa menghitung kemampuan perusahaan kita untuk membayar biaya sewa itu sendiri dengan kita melihat seberapa laba bersih kita di dalam dan sebelum pajak. Oke. Berikutnya adalah rasio aktivitas keuangan. Nah, di sini kita melihat atau mengukur efektivitas penggunaan aset oleh seluruh departemen perusahaan sehingga menghasilkan profit. Jadi apakah aset yang kita miliki atau sumber daya yang kita miliki sudah dipergunakan secara efektif atau belum, bisa kita menghitungnya melalui fixed asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran aktiva kita. Di sini kita bisa melihat melalui penjualan bersih kita per total aset tetap kita. Apakah perputaran kita itu besar ataupun makin kecil. Jadi kalau misal penjualan bersih kita itu lebih besar pada total aset tetap kita, maka itu bisa kita katakan bahwasanya aset yang kita miliki dipergunakan secara efektif dan semuanya tidak ada yang menganggur atau tidak ada aset yang mubazir lah istilahnya, tetap digunakan, tetap dipakai untuk penjualan. Yang kedua ada receivable, yaitu rasio untuk mengukur perputaran piutang menjadi uang tunai dan kembali lagi menjadi piutang. Nah, ini bisa kita lihat seberapa besar para departemen marketing atau kita kolektor kita itu mencairkan penjualan kredit tadi, yang tadi penjualan kredit yang uangnya belum dapat. Jadi seberapa mereka bisa mampu untuk menagih utang-utang dari para customer kita, sehingga kita bisa menghitungnya dari total penjualan kita per rata-rata piutang kita. Bisa dirata-rata saja berapa kira-kira dari penjualan kredit itu yang cair menjadi uang. Kemudian dari rasio total aset turnover, yaitu rasio yang mengukur perputaran seluruh aset yang dimiliki perusahaan dan jumlah penjualan. Nah, jadi penjualan bersih kita dibagi total aset. Kalau penjualan bersih kita sama seperti total aset, berarti efektif kita menggunakannya. Tetapi jika lebih daripada itu, maka itu sangat baik sekali. Tapi kalau di bawah dari total aset, berarti kita tidak efektif dalam menggunakan aset kita untuk menghasilkan laba atau penjualan yang baik. Nah, penjualan bersih ini adalah penjualan yang betul-betul di luar dari biaya-biaya atau beban-beban ya sahabat tutor semuanya. Ini benar-benar kita adalah penjualan yang sifatnya itu betul-betul bisa kita jadikan sebagai patokan pendapatan. Jadi kan biasa ada yang namanya penjualan bersih itu, ada penjualan itu dikurangi dengan seperti diskon ya kan, atau
barang rusak, retur. Nah, jadi itu masih kotor, kita kurangi itu dulu, baru dapatnya penjualan bersih. Baru penjualan bersih baru kita kurangi harga pokok, baru kita dapat namanya laba kotor. Jadi kita bisa hitung, jadi tidak adanya yang bisa kita akui langsung sebagai penjualan, tidak ada komplain dari customer kita. Ini disebut dengan penjualan bersih, penjualannya sudah dikurangi biaya-biaya penjualan atau barang-barang seperti retur, diskon segala macam itu betul-betul kita akui sebagai pendapatan sebagai penjualan di dalam laporan laba rugi. Nah, yang kemudian rasio hari rata-rata penaguhan piutang. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas aset lancar yang berbentuk piutang jangka panjang. Jadi bagaimana kan kadang-kadang namanya orang, yang namanya customer kita tidak selalunya membeli barang kita tuh secara tunai, secara cash, tapi ada juga yang kredit, di mana mereka kan terkadang mereka kredit itu di bawah 1 tahun, tapi ada juga yang di atas 1 tahun. Semakin lama, semakin baik, semakin banyak. Jadi rasio ini juga mengukur seperti apa efektivitas kita membuat atau menagih piutang tadi menjadi uang. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bisa ukur apakah selama ini penjualan kita itu adalah penjualan yang bisa jadikan aset lancar, yang bisa tingkat likuiditas yang baik atau tidak. Itu bisa kita ukur penjualan mana yang besar, apakah penjualan kredit atau tunai. Nah, di sini kita bisa lihat dari rata-rata piutang, kita kali 360 hari, 360 hari ini adalah setahun, kita bagi dengan penjualan kredit kita, berapa rasionya. Jika lebih besar rata-rata piutang kita, maka sangat baik sekali. Tapi kalau lebih turun, berarti tidak efektif kita. Kalau dia lebih dari satu, maka dia dikatakan efektif. Kemudian bagaimana dengan inventory, ya kepada persediaan adalah rasio untuk mengukur perputaran persediaan. Nah, jadi ini kita bisa mengukur efektivitas sebuah produksi. Apakah selama ini perusahaan kita sudah melaksanakan produksi yang baik atau tidak, apakah sudah mengolah persediaan menjadi barang untuk dijual atau tidak, kita bisa menilai atau mengukurnya melalui rasio ITO, Inventory Turnover, di mana rumusnya itu adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, harga pokok penjualan itu kita bisa hitung melalui persediaan pembelian, persediaan awal, terus kurang persediaan akhir, maka kita akan dapat namanya harga pokok penjualan, berapa barang atau persediaan yang sudah diolah untuk siap untuk dijual. Kemudian adalah rasio untuk modal kerja. Rasio untuk modal kerja atau working capital turnover adalah rasio untuk mengukur keefektifan modal kerja perusahaan. Apakah modal kerja perusahaan ini sudah yang sudah dikelola dengan baik sehingga menghasilkan suatu penjualan yang bersih, sehingga akan menghasilkan laba. Apakah modal kerjanya sudah digunakan secara efektif atau tidak. Jadi kita bisa melihat dari rasio working capital turnover. Kemudian rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, kalau rasio ini sangat berhubungan sekali dengan laba, penjualan, laba setelah pajak, laba sebelum pajak, ini sangat berpengaruh sekali rasio ini. Jadi pertama itu gross profit margin, rasio yang digunakan untuk mengukur laba kotor atas penjualan bersih. Jadi rumusnya laba kotor berbanding dengan penjualan bersih. Maka semakin tinggi laba kotor, maka semakin bagus rasio profitabilitasnya. Pokoknya semakin tinggi laba, maka semakin bagus. Operating ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besar biaya operasional dalam menghasilkan tingkat penjualan. Di sini kita bisa melihat lebih ke efisiensi ya sebetulnya. Karena kalau tadi yang sebelumnya itu rasio aktivitas lebih kepada efektif, kalau rasio profitabilitas itu lebih kepada laba dan efisiensi. Apakah penggunaan biaya-biaya yang kita keluarkan sudah efisien, sudah dikelola yang baik atau tidak. Kita bandingkan dengan penjualan, apakah sudah bagus atau tidak, sehingga keuntungan kita semakin efisien maka semakin besar. Nah, jadi kalau misalnya operating ratio ini kita bisa lihat rumusnya itu harga pokok penjualan ditambah dengan biaya operasional dibagi dengan penjualan bersih. Maka semakin tinggi harga pokok dan biaya operasional ini perputarannya, maka semakin baguslah profitabilitasnya.
Jadi bahwasanya pengelolaannya itu semakin bagus. Jadi maka kalau misalnya harga pokok mengurangi semakin, maaf, jika harga pokok penjualan kita, pesan biaya kita semakin rendah, maka itu akan membuat rasio profitabilitas semakin baik. Jadi kalau misalnya kita mengelola biaya dan harga pokok secara efisien dibanding harga penjualan, maka akan lebih baik. Berbeda tadi dengan laba kotor ya, semakin tinggi tadi laba kotor gross margin, maka semakin baiklah rasionya. Kemudian juga seperti itu net profit margin, ini rasio yang berlaba bersih, laba setelah pajak, itu semakin tinggi labanya maka semakin baiklah profitnya. Sudah jelas rumusnya itu laba setelah pajak dibagi penjualan bersih. Kemudian ada ROA, return of total asset, ini rasio ini digunakan untuk mengukur hasil laba bersih atas jumlah aset yang digunakan. Jadi laba bersih kita setelah dikurangi pajak semuanya, EBIT kita, maka kita berikan aset bersih kita. Aset bersih kita ini aset-aset yang bisa dikatakan aset-aset yang bisa dicairkan dengan uang, betul-betul aset likuiditas lah, likuiditas lancar atau aset lancar. Biasa cenderungnya ke aset lancar nih, aset bersih. Jadi kalau makin bagus labanya, maka semakin baiklah ROA-nya. Kemudian ROI-nya yaitu return on investment, yaitu rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak dengan jumlah aset. Nah, ini kita bisa ROI-nya lebih kepada investasi. Kalau ini betul-betul bersih, uang yang bersih. Kalau ini after tax, ini setelah pajak, ini sangat bersih sekali. Nah, kalau ini laba bersihnya itu, ini adalah laba bersih operasional ya. Masih dalam pajak. Kalau ini kan setelah pajak lebih bersih lagi, uang yang betul-betul bisa kita gunakan untuk investasi, yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Nah, jadi rumusnya itu adalah earning after tax dibagi dengan aset bersih. Aset bersih tadi seperti saya bilang tadi, aset-aset lancar, aset-aset yang bisa dijadikan dengan uang. Apakah laba kita itu sudah berupa labanya adalah laba ada uangnya, sudah menghasilkan aset berupa uang lancar, atau hanya laba-laba yang masih bersifat kredit atau laba-laba yang masih piutang. Itu kita bisa perbandingkan dengan aset bersih kita. Kemudian itu adalah ROI atau return of equity, rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal perusahaan. Apakah itu yang lebih tinggi dari modal sendiri? Nah, itu agak sulit juga. Kalau satu itu berarti sempurna sekali sahabat tutor semuanya. Jadi ini semakin tinggi maka semakin baguslah rasio return of equity kita. Karena kenapa? Karena kalau labanya itu bagus, tentunya kan modal akan bertambah. Jadi kalau profitabilitasnya itu tinggi, maka semakin sehatlah perusahaan itu, semakin tinggilah performa perusahaan itu, semakin percayalah para investor menanamkan modalnya di perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi bahwasanya uang yang mereka taruh, mereka investkan ke dalam perusahaan kita itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena kita sudah melakukan berbagai macam analisis keuangan dengan baik itu analisis likuiditasnya bagus, bagaimana analisis leverage-nya, mengelola hutangnya bagus, analisis aktivitasnya bagus, dan yang penting adalah analisis profitabilitas yang baik. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah seorang investor adalah kesejahteraan dan kemakmuran dirinya, yaitu keuntungan dan dividen, serta naiknya harga pasar saham perusahaan kita. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan rasio-rasio keuangan. Ya, pertama setelah kita cari, setelah kita tahu rumus-rumus rasio ini, ya kita bandingkan setiap tahun terdahulunya atau 5 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya. Ini akan menjadi satu patokan kira-kira berapa atau seperti apa laporan keuangan kita di masa yang akan datang, seperti apa profit yang kita inginkan, yang sangat relevan ya teman-teman, bukan yang menghayal, bukan hal yang kita hanya menginginkan sesuatu tanpa usaha, saya ingin besar saja, tidak, tapi ini kira-kira
rasio keuangan di masa yang akan datang itu yang relevan yang bisa kita dapatkan seperti apa berdasarkan rasio-rasio yang sudah kita analisa di laporan keuangan sebelumnya. Sehingga kita bisa melihat gambaran laporan keuangan kita di masa yang akan datang. Yang kedua, kita membandingkan dari perusahaan-perusahaan yang sejenis usahanya, yaitu perusahaan-perusahaan kompetitor kita lihat juga laporan keuangan. Karena laporan keuangan kan bagi perusahaan besar itu biasa sudah di go public, mereka sudah mengeksplorkan, sudah mempublikasikan kepada publik gitu. Jadi kita bisa saja mendapat informasi-informasi tentang laporan keuangan para kompetitor perusahaan kita. Jadi dengan laporan keuangan itu kita bisa menghitung rasio mereka. Setelah kita menghitung rasio mereka, kita bandingkan dengan rasio kita. Mana yang lebih baik, mana yang harus kita perbaiki. Jadi kita bisa mendapat satu gambaran keputusan yang baik untuk masa yang akan datang. Berikutnya kita membandingkan rasio ini untuk membuat suatu kebijakan perusahaan. Itu jelas. Setelah kita mendapat perhitungan tentang perbandingan rasio di masa lalu terhadap diri sendiri, perusahaan kita, terus kita bandingkan diri kita dengan kompetitor, maka kita bisa membuat satu keputusan yang relevan ya, yang sesuai dengan perhitungan rasio-rasio kita. Jadi nggak mungkin juga lah kita misalnya seperti kita berpikir, saya ingin untung yang besar 1M, padahal omset kita masih bermain di dalam 100 juta. Jadi relevan, ya bertahap. Nggak akan mungkin kita mendapatkan omset 1 miliar langsung, laba 1 miliar. Kalau kita masih laba kita 1 juta, dia akan bertahap. Mungkin 200 juta dulu labanya, besok baru 300 juta, dia akan bertahap. Tidak ada yang signifikan. Nah, jadi guna rasio ini untuk menggambarkan kira-kira performa keuangan kita, performa perusahaan kita itu di masa yang akan datang itu yang relevannya berapa gitu. Berikutnya adalah perkiraan dan perencanaan keuangan. Ya, tentunya seperti saya bilang tadi, kita membuat rasio ini untuk membuat suatu perencanaan keuangan. Berapa laba yang kita inginkan besok, kira-kira budget biaya berapa yang harus kita taruh untuk anggaran ke depan. Bahwa itu anggaran pemasaran, anggaran produksi, anggaran operasional, kita harus bisa melihat. Jika melihat untuk merencanakan itu, kita harus juga tahu berapa sumber daya kita, berapa kas kita, arus kas kita positif atau negatif. Karena kalau arus kas kita itu negatif, maka akan sulit kita melakukan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau kita melihat perencanaan atau melakukan suatu perkiraan keuangan, kita nggak arus kas dalam perusahaan itu sendiri, baik itu kita lihat dari neraca ataupun laba rugi kita, di mana arus kas ini sangat mempengaruhi sekali terhadap laporan keuangan kita di dalam laba rugi maupun dalam laporan neraca. Oke, di neraca kita bisa melihat ya berapa kas kita. Di laba rugi mungkin kas tidak kelihatan, tapi kita bisa melihat seberapa besar laba kita itu menjadi kas. Atau laba kita hanya sekedar, atau penjualan kita semuanya adalah penjualan yang sifatnya kredit, yang masih berupa piutang yang belum ditagih, sehingga akan sulit belum menjadi kas. Akan sulit kita melakukan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, kegiatan investasi. Jadi akan sulit, maka kita perlu melihat arus kas kita, berapa kas kita, dalam neraca sudah jelas, di laba rugi, berapa penjualan kredit kita bisa jadi kita tagih menjadi kas. Baru kita bisa merencanakan, memperkirakan keuangan kita yang bagus itu seperti apa di masa yang akan datang. Nah, ini mekanisme atau alur arus kas, flowchart-nya arus kas di dalam perusahaan ya teman-teman, dalam perusahaan kita. Kita mulai yang tanda bintang ini tanda bintang ya, tanda bintang ini semua bermulai dari kas. Kalau kita melakukan semua kegiatan perusahaan itu, kita mulai dari kas, anggarannya. Ada nggak anggarannya? Pertama tentunya kita membeli barang. Membeli barang itu ada dua. Pertama, kita beli barang itu berupa cash, langsung jadi bahan, atau berupa hutang. Sehingga barang yang kita beli, mau jadi dari hutang atau cash, menjadi barang dalam proses. Barang dalam proses ini menjadi barang yang jadi. Barang yang jadi ini maka akan menimbulkan dua opsi, yaitu penjualan, dijual secara kredit atau secara tunai. Kalau dijual secara tunai, maka dia akan menjadi kas kembali. Kalau dia dijual secara kredit, maka dia akan masuk ke piutang dulu. Nanti ditagih baru masuk ke kas. Ada proses berikutnya.
Untuk menghasilkan barang tadi ini, dari bahan mentah menjadi bahan proses, barang yang siap dijual, sehingga menjadi kas lagi, tentunya ada yang menyongkongnya. Menyongkong itu aktiva. Nah, ini kegiatannya. Aset-aset kita sudah dilakukan efektif atau tidak. Bagaimana barang di proses ini menggunakan aset ini sudah dilakukan atau tidak. Begitu juga dengan biaya tenaga kerjanya. Untuk di dalam prosesnya tentu ada orang atau mesin yang bekerja. Tentu ada gaji-gajinya. Bagaimana gaji-gajinya itu, bagaimana biaya administrasi penjualannya juga berhubungan sekali. Sehingga ini semua menjadi barang jadi, barang yang siap dijual, lalu dijual bisa secara kredit ataupun tunai sehingga menjadi kas. Di samping itu, kita juga ada yang namanya pembelian kita yang sifatnya masih kredit. Tadi saya bilang tadi yang berutang. Ya tadi kita sudah dapat cashnya, uangnya sudah kita udah dapat dari penjualan kita, tetapi masih ada utang yang perlu kita bayar. Tentunya harus dibayar hutangnya lagi, ya kan, melalui kas kita tadi ini. Apakah kas kita ini sudah mampu untuk membayar hutang melalui utang? Saya bilang tadi, rasio analis leverage-nya sama rasio likuiditas. Kalau utangnya jangka pendek ya likuiditas, kas kita mampu nggak tuh bayarnya, atau kas kita hanya bisa membayar utang jangka pendek, utang besar belum bisa kita bayar. Seperti ini juga kalau misalnya kita melakukan penambahan modal usaha, yaitu melakukan pinjaman ke bank, maka kita berutang lagi. Ketika kita berutang lagi, ya kita mengeluarkan uangnya lagi, kita berikan lagi, begitu putaran lalu kita bayarkan lagi utangnya ke bank. Ini juga proses arus kas di dalam kita memiliki pinjaman. Terus jika misalnya kita memiliki keuntungan, jadi dalam tadi kita memiliki keuntungan, tentu keuntungannya akan menjadi kas. Tentunya di dalam kas ini ada keuntungan perusahaan yang harus kita bagi. Keuntungan yang kita bagi itu bisa berupa dividen atau bisa berupa investasi lagi atau laba ditahan, atau para pemilik perusahaan tidak mengambil labanya, mereka investkan lagi untuk menambah modal lagi. Jadi semua akan bermuara pada kas ini dan melihat kekuatan suatu perusahaan itu supaya survive, apa perusahaan itu baik tidak performanya, maka bisa dilihat di kas ini. Oke, begitu besar pengaruh arus kas di dalam transaksi perusahaan. Oke, di sini juga kita bisa menganalisis sumber-sumber dan penggunaan dana. Jadi manajemen ini sangat simpel sebenarnya teman-teman. Dia cuma ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor sumber dana dari mana. Yang kedua, bagaimana mengelola dana. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan profit, bagaimana dana yang kita kelola itu menghasilkan laba. Jadi dari mana kita mendapatkan uang, untuk apa uang digunakan, dan hasil dari uang itu apa. Seperti itulah analogi dari manajemen keuangan. Jadi menganalisis sumber dana kita pertama yaitu kita bisa saja mendapat uang itu melalui aktiva atau penurunan aktiva bersih. Contohnya kita tagih piutang yang tadinya kita udah jual, kita cari dana bersih. Ini ceritanya dana bersih ya teman-teman, bukan dana yang sifatnya piutang masih belum ada uangnya. Ini bagaimana kita dapat uang, kita tagih piutang, kita akan mendapatkan uang atau dapat dana bersih, atau kita melakukan penjualan secara tunai, maka kita akan dapat dana bersih, sehingga ada penurunan aktiva bersih. Aktiva bersih itu utang kita akan turun. Yang kedua, penurunan aktiva bruto, aktiva tetap itu seperti penjualan aset, ya kan? Kalau kita jual aset itu kita akan dapat uang, dapat dana bersih. Begitu juga dengan kenaikan bersih kewajiban, atau kita melakukan pinjaman, kita mendapat uang modal untuk kegiatan usaha, kita butuh dana segar, ya kita bisa meminjam uang di bank. Bagaimana sumber dana lagi? Kita bisa dapat sumber dana dari penambahan investasi para investor, dari modal sendiri. Yang investor tadi nggak ngambil labanya, nggak perlu dividen, mereka akan menaruh uangnya lagi ke perusahaan kita lagi. Berikutnya yang kelima itu sumber dana itu bisa juga berasal dari laba yang didapatkan. Dan tadi investor tidak melakukan pengambilan dividen, maka itu juga menjadi dana segar bagi perusahaan.
Terus penggunaan dana segar itu bisa digunakan untuk ya yang bisa mengurangi dana kas kita itu kenaikan bersifat aktiva, itu pembelian barang ya kan, beli untuk kegiatan produksi. Nah, itu bisa mengurangi dana segar kita. Terus penggunaan dana segar itu bisa kurang, kita beli aset itu beli mobil, aset tetap ya, intinya pada aset tetap, beli kendaraan. Berikutnya itu kita bayar hutang, penurunan kewajiban dan hutang, kita bayar hutang ya, ini maksudnya kita bayar hutang. Terus yang keempat kita pengurangan modal, yaitu di mana para investor mengambil investasinya atau mengambil itunya untuk buat investasi atau operasional. Jadi mau nggak mau kegiatan-kegiatan untuk penggunaan dana ini bisa dari operasional, uang itu bisa keluar akibat dari kegiatan biaya-biaya operasional, bisa juga bayar utang, bisa beli aset, bisa beli persediaan, dan banyak-banyak lagi lainnya. Dan yang terakhir itu pembayaran dividen. Tentunya kalau misalnya investor itu menarik dividen, ya tentu dana kita itu akan berkurang dana segarnya. Berikutnya apa sih kita melihat perencanaan keuangan. Nah, di perencanaan keuangan ini itu ada yang namanya perencanaan jangka panjang, ada yang namanya perencanaan jangka pendek. Yang karena perencanaan jangka panjang itu digunakan dalam model presentasi penjualan. Pemikiran dari model ini adalah semakin meningkat aktivitas perusahaan, semakin besar dana yang dibutuhkan, sehingga diperlukan identifikasi rekening-rekening berubah apabila penjualan berubah, kebijakan keuangan yang dianut oleh perusahaan. Maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau kita memiliki satu perencanaan atau membangun satu brand barang baru untuk masa yang lebih dari setahun, maka kita perlu yang namanya mengidentifikasi apa-apa saja, faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi penjualan. Nah, apa saja yang perlu kita kelola dengan baik dan benar, sehingga dana kita ini, uang yang kas kita yang terbatas, karena ya, bagaimanapun sumber dana atau sumber daya perusahaan itu terbatas, tidak ada sumber daya perusahaan itu tidak terbatas. Jadi bagaimana sumber daya yang terbatas ini bisa kelola dengan baik untuk supaya eksis, supaya keuntungan atau keuangan jangka panjang itu bisa tercover. Nah, jangan sampai kita kesulitan di tengah-tengah jalan. Gitu. Jadi uang yang ada sedikit itu bisa mengcover sekian tahun untuk aktivitas perusahaan ini. Nah, itu seperti model penjualan. Kita misalnya ini penjualan ini mungkin sekarang ini kita penjualannya sedikit. Karena apa? Kita sekarang tahun ini ada tahun produksi. Tahun kedua kita baru berjualan. Nah, karena proses pembuatan satu produk kita ini memakan waktu lama, maka kita butuh perencanaan keuangan yang kuat. Kalau perencanaan keuangan kita setengah-setengah, maka mungkin kita bisa produksi kita bisa buat, tapi penjualan kita tidak bisa kita lakukan tahun depan. Karena apa? Kita di dalam melakukan produksi itu kita membutuhkan dana. Begitu dengan penjualan, tentunya kita akan yang namanya butuh biaya promosi, biaya angkut, biaya-biaya lainnya berhubungan dengan marketing. Nah, jadi ini juga membutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Nah, jadi kebijakan perusahaan itu harus dapat mengcover masa yang panjang. Jadi uang yang sumber daya mereka yang terbatas dan uang terbatas bisa mengcover jangka panjang dari produktivitas atau penjualan di perusahaan itu sendiri. Berbeda kalau kita melakukan perencanaan di jangka pendek, di mana waktunya itu pasti kurang dari setahun. Itu kita hanya menjaga uang kita, supaya uang kita jangan sampai habis, ya kan gitu. Jadi kalau misalnya ini, biasanya kalau perencanaan jangka panjang ini dia harus punya keuangan yang kuat, tapi kalau yang jangka pendek ini ya, dia jaga supaya uangnya jangan sampai habis, dia jaga likuiditas jangan sampai kosong lah, gitu. Jadi selama 1 tahun, di bawah 1 tahun dia bisa transaksinya rutin lah gitu. Tapi kalau jangka panjang ini bisa saja dia produksi dulu, tahun besok dia baru pemasaran gitu. Kalau yang ini sehari-hari, kalau jangka pendek sehari-hari.
Maka perencanaannya di bawah 1 tahun hanya menjaga likuiditas agar posisi asetnya tidak hancur atau kecil, sehingga akan memberikan efek terhadap transaksi sehari-hari. Oke, teman-teman, demikianlah presentasi saya pada sesi kedua ini mengenai laporan keuangan dan analisanya. Jadi perlu kita simpulkan bahwasanya untuk menghasilkan satu keputusan baik mengenai keputusan strategis, keputusan investasi, keputusan yang sifatnya akan memberikan efek terhadap profitabilitas perusahaan, maka kita perlu dasar perhitungan. Dasar keputusan itu diambil berdasarkan apa? Laporan keuangan. Setelah kita tahu bahwa dasar pengambilan keputusan itu berdasarkan laporan keuangan, maka kita perlu yang namanya analisa laporan keuangan. Bagaimana cara menganalisa laporan keuangan? Tentu dengan mencari, menghitung rasio-rasio di dalam akun-akun laporan keuangan. Baik itu laporan keuangan dalam neraca maupun laporan keuangan laba rugi. Oke, sahabat tutor, begitulah cara kita seorang manajer mengambil suatu keputusan harus mempunyai data dasar yang kuat. Data dan dasar yang kuat seorang manajer keuangan adalah laporan keuangan. Oke, baiklah sahabat tutor semua, di sini kita sudah masuk ke dalam kisi-kisi diskusi kita sesi kedua ini, sahabat tutor. Saya harap sahabat tutor menonton video saya sampai akhir. Karena apa? Karena kisi-kisi diskusi sesi kedua ada penilaian untuk sahabat tutor sendiri. Di sini soalnya adalah mengenai PT ABC itu memiliki NOPAT. NOPAT itulah Net Operating Profit After Tax atau laba setelah pajak itu sebesar 112,5 juta dengan modal operasional itu 600 juta. Para pemodal itu menginginkan laba atau keuntungan itu rata-ratanya 10%. Apakah manajemen PT ABC mampu menghasilkan keuntungan lebih besar dari yang diinginkan oleh para pemodal? Maka perlu kita hitung dari rumus yang namanya EVA, Economic Value Added. Saya bilang, ketika kita ngomong laba, maka perhitungannya adalah EVA, Economic Value Added, lebih kepada laporan keuangan. Tapi ketika kita bicara tentang keseluruhan neraca atau apa, kita maka ke MVA, Market Value Added, itu lebih ke harga saham dan harga pasar saham. Nah, jadi kita bisa lihat harga saham berapa, fluktuasinya berapa, harga pasar berapa, akan naik atau turun. Yang diharapkan kalau di MVA, Market Value Added, itu adalah earning atau gain selisih dari harga saham. Kalau di EVA adalah lebih kepada dividen. Nah, di sini para investor menginginkan labanya atau tingkat keuntungannya itu 10% dari total modal operasional yang mereka masukkan sebanyak 600 juta. Apakah itu mampu dilakukan oleh PT ABC ini? Maka perlu dihitung dulu dengan rumus yaitu rumus EVA yaitu NOPAT dikurangi biaya modal setelah pajak. Nah, biaya modal setelah pajak adalah dicari dari total kapital PT ABC plus dengan keuntungannya, sehingga dapatlah berapa sih ekonomi value added-nya, berapa sih labanya, apakah mengcover nggak laba ininya terhadap keinginan 10% keuntungan itu. Maka di sini sahabat tutor bisa mencarinya dengan menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini sahabat tutor bisa lihat di slide 4, atau kalau sahabat tutor ingin melihat detail dan cara contoh soalnya, sahabat tutor bisa buka modul kita di buku manajemen keuangan. Nah, tolong sahabat tutor menjawab tidak hanya angka saja, tapi juga sahabat tutor memberikan penjelasan atas perhitungan sahabat tutor sendiri dengan pemikiran sahabat tutor sendiri. Jangan lakukan plagiarisme, lakukan dan carilah dengan kemampuan sahabat tutor sendiri, tidak menyontek dengan teman-temannya, karena seberapa bagus pun jawaban sahabat tutor, kalau sahabat tutor menyontek dengan temannya, maka nilai sahabat tutor tidak akan baik. Ataupun
kualitas sahabat tutor memahami mata kuliah ini juga tidak baik. Jadi biarlah kita salah karena ini tempat kita salah sehingga kita bisa memperbaiki. Kita jawablah dengan pemikiran kita sehingga itu akan meningkatkan sense pemikiran cerdas kita, argumentasi kita, menambah wawasan kita sehingga pikiran kita akan kritis dan kita akan memberikan suatu attitude yang baik, adab yang baik di dalam kita berdiskusi. Oke, sahabat tutor, semuanya terima kasih atas perhatian sahabat tutor semuanya. Demikianlah pemaparan materi sesi kedua saya tentang manajemen keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala atas kekurangan saya, mungkin penjelasan ataupun kata saya kurang baik. Saya minta mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan basmalah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay negatif, tetap semangat, be smart, be kreatif. Bye-bye sahabat tutor. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, create.